Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Salam. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tema kita sesuai dengan tema mingguan kita yang berubah, ya, yaitu membangun tanpa celah, menjaga kesatuan dari serangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang membangun sesuatu yang dimulai dari kemauan atau kerinduan. Ya. Membangun adalah sesuatu yang dimulai dari kerinduan yang sangat dalam, yang sudah di planning jauh-jauh hari sebelumnya. Pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang bagaimana membangun tanpa celah. Sesuai dengan tema kita hari ini, yang terambil dalam kitab Nehemia, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Nehemia ada pada Alkitab saya, ada pada halaman 683. Alkitab ya dalam Alkitab saya ada pada halaman 683. Kitab Nehemia. Nehemia. Nehemia pasal 4 ayat 6, 7 dan 8 serta 9. Sudah ketemu semuakah? Alkitab saya ada pada halaman 683 di manual book. Kaiman nomor berapa? Halaman berapa? 5. Ya, nggak jauh-jauh lah dari situ ya. Ya, kalau sudah ketemu semuanya, karena ini jarang dibacakan, jarang dibuka, ya. Kita agak sedikit sulit mencarinya. Namun tidak apa-apa. Saya kasih apa namanya? Halamannya sudah supaya mempermudah saudara, ya. Sudah ketemu semua? Amin. Katakan amin. Sudah ketemu. Yang belum ketemu, puji Tuhan bilang. Sudah ketemu ya? Amin. Mari baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, ayat 5 dan 7, 8 sampai ayat 9 ya. Nehemia pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ke ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang-orang dan mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok ditutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara-saudara, ada satu niat yang baik daripada seorang yang bernama Nehemia. Berbahagialah namamu Nehemia, karena tercatat dalam Alkitab, ya. Dia seorang yang memiliki hati untuk membangun kembali yang namanya tembok Yerusalem itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tembok Yerusalem ini ingin dibangun kembali oleh seorang yang bernama Nehemia. Namun mereka mengalami satu kendala yang luar biasa, saudara. Ya. Dikatakan dalam Alkitab, kalau sudah baca pasal ayat 1 dari pasal ini, saudara-saudara, maka kita akan menjumpai ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Saudara-saudara, dasar Sanballat ini marah karena dia mendengar bahwa Nehemia ini sedang membangun kembali tembok yang sudah diruntuhkan itu, saudara. Apa yang niat baik daripada Nehemia ini, pasti ada hambatan terjadi di dalam pembangunan ini. Saudara-saudara, siapa itu dan Sanballat, saudara? Sanballat ini adalah seorang pejabat
kekaisaran ya Persia pada saat itu, dan gubernur di Samaria, saudara. Hidup pada abad kurang lebih 5 sebelum Masehi. Bayangkan, ini orang-orang lama, saudara. Orang-orang yang sudah karatan, ya, seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh pada saat itu, sedang berusaha menggagalkan pembangunan itu. Saya dapat membayangkan, saudara-saudaraku, seorang pemimpin tertinggi pada saat itu, ya, ingin menggagalkan rencana niat atau rencana baik daripada seorang yang bernama Nehemia ini. Dia dengar itu, saudara-saudara, dia sakit hati. Kalau orang sudah sakit hati, apapun dia akan lakukan demi menggagalkan sebuah rencana itu, saudara. Betul nggak? Dia akan berusaha bagaimana caranya untuk menggagalkan itu. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya. Dia mempengaruhi banyak orang. Dia kasih kusuk ya. Gerasak gerusuk di sana sini. Ingin mempengaruhi orang lain supaya pembangunan ini tidak berjalan. Dan saudara-saudara, ini pembangunan ini bukan pembangunan yang mudah. Dikatakan di situ, saudara-saudaraku, tembok yang akan dibangun oleh Nehemia ini cukup panjang, saudara-saudaraku. Ada sekitar 4.818 meter. Jadi 4.000 itu kurang lebih berapa kilo? 4 kilo lebih, saudara. 4 kilo lebih dengan tingginya, saudara-saudaraku, cukup tinggi. Sekitar 12 meter tingginya, saudara. Dengan diameter ya tebalnya kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter, saudara. Jadi cukup lebar temboknya. Dengan tinggi 12 meter. Kira-kira gedung 4 lantai. Kalau 3 meter ya. Bayangkan, saudara, dengan tebalnya 2,5 meter. Ini berapa meter ini? Ya, kira-kira begini tebalnya, saudara. Temboknya tok. Dan dibangun dalam tempo kurang lebih 4 tahun, saudara. Saudara dapat bayangkan bagaimana mereka mempersiapkan diri secara mental, ya, untuk menghadapi Sanballat dengan kroni-kroninya, orang-orang yang mempengaruhi di sekitarnya dalam pembangunan ini. Saya dapat membayangkan bagaimana stresnya seorang yang bernama Nehemia ini. Tapi dia bilang begini, kita tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Makanya mereka sepakat untuk apa? Doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan daripada Nehemia ini, tak lain, kita juga seperti itu, saudara. Kita sedang menghadapi satu tantangan yang besar, ya, di dalam kita menghadapi pembangunan kita. Saudara-saudara, lalu apa respon kita terhadap apa yang sedang kita hadapi, saudara? Tidak ada cara lain. Kita harus ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Amin. Amin. Saudara harus mengisikan waktu saudara untuk berdoa dan berpuasa. Nehemia ini menginstruksikan ya kepada seluruh masyarakatnya untuk bersatu hati untuk mendoakan pembangunan yang sedang berlangsung yang mereka lakukan itu. Jadi hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita juga bersama-sama menginisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu tindakan profetik dalam pembangunan kita, menghadapi pembangunan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena tidak sedikit orang yang tidak suka dengan pembangunan kita, saudara. Ya, orang nggak suka dengan pembangunan yang sedang kita lakukan sekarang. Walaupun saudara mungkin nggak tahu, udah kasakusu di mana-mana terjadi, saudara. Mereka nggak suka. Ini pun yang terjadi, saudara. Ya, ini yang sedang kita hadapi saat ini. Lalu langkah kita apa? Langkah kita hanya satu, berdoa dan berpuasa. Saya menganjurkan kepada kita jemaat Tuhan, berikanlah waktumu untuk berdoa dan berpuasa untuk gereja kita bersama. Amin. Kalau suruh doa ini agak sedikit apa, saudara-saudara? Sedikit berat. Mau saudara berdoa? Buktikan. Saya bisa tahu, saudara, wajah-wajah saudara. Nehemia ini memiliki hati yang luar biasa. Dia instruksikan pada seluruh pengikutnya untuk berdoa dan berpuasa, bergandengan tangan bersatu
supaya mereka kuat menghadapi tantangan itu. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudaraku. Nehemia ini benar-benar memfokuskan perhatian yang khusus untuk pembangunan tembok Yerusalem. Kenapa dia mau melakukannya? Karena itulah isi hatinya, saudara-saudara. Dia ingin membentengi persiapan-persiapan yang akan dihadapi oleh bangsa pilihan Tuhan ini, yang akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka siap untuk melakukannya demi bangsanya sendiri. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah kita merindukan atau memiliki kerinduan yang sama seperti Nehemia ini? Dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini? Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat mulia, saudara-saudaraku. Kalau kita baca dalam pasal ini, saudara-saudara, bagaimana menunjukkan ya perlawanan terhadap pekerjaan Allah yang dapat diatasi oleh Nehemia ini. Saudara-saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia ini, saudara-saudaraku, ya, walaupun cemooh datang, walaupun macam-macam cobaan yang dihadapi oleh Nehemia ini, dia bilang begini, kita harus berdoa. Kita harus meneguhkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Dalam ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, 12 meter tadi, saudara. Ya. Dan sampai ke ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerjaan dengan segenap hati. Mereka melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, membangun sebuah tembok yang tingginya 12 meter itu bukan perkara mudah. Dan panjang 4 kilometer itu bukan perkara mudah. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif pada saat itu. Tetapi Nehemia memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk melakukan itu demi sebuah tujuan yang mulia, saudara-saudara. Kalau ada niat, walaupun tantangan datang, pasti ada jalan keluar bagi kita. Amin. Walaupun banyak tantangan, kalau kita punya niat yang baik, pasti ada jalan yang Tuhan berikan bagi manusia. Apapun resikonya. Dan itu yang dialami oleh Nehemia. Dia menghadapi sebuah resiko, cemooh, ya, cibiran. Wah, mana mungkin itu terjadi? Mana bisa sih itu bisa sempurna pembangunannya? Waduh, macam-macam cemooh. Saudara-saudara, kalau saudara ada pada posisi itu, mungkin saudara stres juga. Sampai dia bilang begini, seekor anjing hutan aja katanya kalau meloncat, menyentuh temboknya, tembok itu akan runtuh, roboh. Bayangkan tuh penghinaan yang luar biasa. Apakah Nehemia berhenti sampai di situ, Bapak Ibu? Ketika dia menghadapi cemoohan itu, ya, kata-kata cercaan itu, Nehemia patah arang? Enggak, saudara-saudaraku. Dia tetap maju. Amin. Dia tetap setia. Bahkan dia memperlengkapi orang-orangnya, saudara, dengan persenjataan yang luar biasa. Bayangkan sebuah pembangunan dipersiapkan dengan segala macam cara, saudara-saudara, untuk membangunnya. Senjata diperlengkapi. Dan Alkitab mengatakan itu siang malam mereka jaga terus. Seperti satpam, saudara-saudara. Jaga dengan senjata lengkap di tangan. Tangan kanan bekerja, tangan kiri ada senjata. Luar biasa. Saya baru ketemu loh pekerjaan yang sehebat ini, seberat ini, saudara. Artinya apa? Itu dalam keadaan darurat. Kalau istilah militer ada darurat, ya. Darurat militer, saudara. Ada siaga 1 di sana. Nehemia tidak bergeming menghadapi tantangan itu. Dia tetap maju, dia tetap jalan. Apapun resikonya dia jalani terus. Kenapa? Dia tahu satu hal, pasti Tuhan akan menolong dia. Kalau kita hidup dalam ketergantungan pada Allah, pasti Tuhan pembelanya, bukan manusia membela kita.
Kenapa Nehemia melakukan itu, saudara? Demi sebuah pembangunan yang sedang berlangsung. Karena dia tidak mau apa yang menjadi niat baik itu terpatahkan oleh orang-orang yang tidak suka. Khususnya Sanbalat itu dengan kroni-kroninya. Saudara-saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini tidak bedanya dengan mereka ini, saudara. Cuma mungkin kita punya kualitas berbeda, saudara. Ya, bobotnya mungkin berbeda. Tetapi dalam hidup kita di akhir-akhir ini, saudara, demikian pun beratnya, saudara. Lalu kalau saudara menghadapi beratnya hidup ini, apa yang saudara harus lakukan dalam hidup? Apakah kita berjalan kekuatan kita sendiri? Apakah kita berjalan kemauan kita sendiri? Kita butuh Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan kita semangat dan gairah untuk menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Nehemia tetap berjalan terus apapun yang terjadi. Ancaman, kekuatan di atas dengan doa, kata Nehemia. Bisa diatasi dengan doa. Ya. Itulah sebabnya kalau sudah baca dalam ayat yang ini, bagaimana Nehemia mempersiapkan diri dengan baik-baik. Ayat 7 sampai ayat ke-9 berkata begini. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, ini orang-orang keras, orang-orang radikal, saudara. Orang-orang yang istilahnya, saudara, sumbunya apa? Pendek. Yang mudah disulut, itu cepat. Dikatakan begini. Tetapi ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang-orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Itu mereka marah loh, saudara. Memang kalau orang lagi niat baik itu dalam tujuan yang mulia, pasti ada tantangan yang dihadapi. Ya. Dan Nehemia ini mengerjakan segala sesuatu yang sangat presisi, saudara. Ya. Dia mengerjakan itu konstruksi bangunan itu dengan sangat presisi. Artinya tidak ada celah, tidak ada retak, tidak ada lubang-lubang di dalamnya. Mereka mengerjakan dengan teliti, dengan ketelitian yang tingkat tinggi. Saudara. Tujuannya apa? Supaya pembangunan ini tidak mudah rubuh, tidak mudah rontok, tidak mudah hancur walaupun ada serangan dari luar. Dia membangun dengan struktur yang luar biasa. Ya, dengan komposisi ya bahan baku yang tepat, bukan asal-asalan. Kalau mungkin ukuran semen ya, campuran semen mungkin 3:1 mungkin, yang kekuatan yang cukup. Bukan 3:8, Saudara. Itu dengan sangat presisi loh, Saudara. Cara mengerjakan. Ini tembok ini saudara-saudara nggak miring. Kalau sudah lihat dari sana ini menonjol sedikit. Ya. Kalau orang yang ahli dalam pembangunan dia tahu, oh ini orang yang mengerjakannya kurang skillnya. Ya. Tapi kalau orang yang tahu, oh ini dikerjakan dengan teliti. Saudara-saudara, harus dengan presisi. Itu rumah yang sedang kita bangun. Itu saya bilang tukangnya cukup baik. Ya, dia kerjakan dengan baik, teliti. Bagaimana dia setelah dicor dia siram dengan air? Tujuannya apa? Supaya supaya semen itu tidak pecah, tidak retak. Itu sangat presisi, sudah, sangat teliti. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia sangat presisi dengan mengerjakan segala sesuatu dengan tepat. Itu bukan perkara mudah dan dikerjakan cukup lama. Ya. Bayangkan tembok yang tebal itu 2,5 meter, ya, 2,5 meter dengan tinggi sekitar 12 meter, dengan panjang 4 km lebih, 4.000 meter lebih, 4.018 meter kurang lebih. Itu cukup panjang, saudara. Dan itu bukan perkara mudah, tapi dikerjakan dengan baik. Orang kalau kerja dengan pada saat aman-aman itu biasa. Tapi kalau orang mengerjakan pada saat orang
dikejar deadline, ya, karena ada ancaman di sana. Kira-kira kerjaannya bagus gak sih? Mungkin agak acak-acakan karena dikejar oleh keadaan. Tapi Nehemia mengerjakannya secara mendetail. Inilah tugas seorang pemimpin yang bernama Nehemia ini. Dia melakukannya dengan baik, saudara-saudara. Ya. Ancaman yang dihadapi oleh Nehemia ini hanya dapat diatasi dalam doa. Dan keamanannya yang diatur, keamanannya yang diatur dengan bijaksana olehnya, saudara. Dia sangat memprediksi, dia mengatur siasat bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Dia atur strategi, saudara. Kita perlu juga sekali-kali berani seperti Nehemia ini, saudara. Menghadapi tantangan. Kita jangan seringkali kita diinjak-injak sama orang. Kita perlu juga sekali berani seperti Nehemia ini. Dia nggak segan-segan pegang senjata. Dia tidak segan-segan pegang senjata-senjata, senjata tajam. Dia memperlengkapi itu semua. Karena mereka sudah keterlaluan, saudara. Saya mau beritahu saudara, Nehemia ini punya hati yang sangat mulia. Apapun resikonya, dia maju terus tanpa dia takut menghadapi apapun yang terjadi. Ya. Dikatakan situ, ayat yang ke-9, apa yang dikatakan oleh Nehemia? Mereka semua mengadakan persepakatan. Ayat yang ke-9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka itu. Saudara-saudara, Nehemia itu nggak berhenti. Ibaratnya 24 jam itu siaga satu, saudara. Ya. Darurat satu. Darurat militer satu. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Tidak ada satupun mereka di antara mereka, kata Alkitab, yang tertidur, selalu siaga. Saudara-saudara, ini hebat, luar biasa. Saya salut sama Nehemia ini. Dia begitu mempersiapkan orang-orangnya di tengah-tengah persoalan yang sangat berat itu. Dia tetap support. Saudara, segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak akan dapat mampu menghadapinya kecuali satu hal, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, segala sesuatu dapat teratasi. Apapun masalahnya. Masalah keluarga kita kah, masalah pekerjaan kita kah, masalah anak-anak kita kah, masalah suami istri kah, kita tidak bisa melakukan tanpa kekuatan daripada Tuhan. Kalau engkau berjalan kekuatanmu, engkau suatu saat akan kecewa. Tapi ketika engkau mempersiapkan segala sesuatunya dengan menyerahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan biarlah kita menghadapi itu semua dengan baik, ya, dengan bijaksana. Jangan pernah takut menghadapi hidup ini, saudara-saudaraku. Hidup ini berat. Selagi kita hidup pasti ada tantangannya. Selagi kita memiliki kehidupan, pasti saudara menghadapi tantangan dalam hidup. Omong kosong kalau saudara tidak menghadapi tantangan. Ya. Sekecil apapun saudara-saudara, ya. Sesusah apapun kita, sehebat apapun kita, sejago apapun kita pasti menghadapi tantangan dalam hidup ini. Pekerjaan pasti ada tantangan. Di keluarga pasti ada tantangan. Apa yang tidak ada tantangan dalam hidup kita? Menghadapi, ya, orang-orang di sekitar kita menghadapi tantangan. Suami istri pun demikian. Nggak ada yang nggak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini? Hanya satu perkara, satu hal. Kita harus melibatkan Tuhan di atas semuanya itu. Haleluya. Pasti ada jalan keluar bagi kita. Dan itu yang dialami oleh Nehemia ini. Dia punya jalan keluar. Nggak ada jalan yang tertutup bagi Nehemia. Dia selalu punya jalan. Karena dia tahu bersama Tuhan pasti ada jalan keluar baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau menghadapi tantangan dalam hidup ini, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi saja masalah itu sebagaimana Nehemia. Dia menghadapi tantangan itu.
walaupun ancamannya, ya, cemoohnya, hinaannya luar biasa, tapi dia tidak pernah patah arang. Dia tetap maju karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Saya percaya Tuhan bersama dengan kita, ya. Tidak ada masalah yang terbesar dan terlalu kecil buat Allah. Dia siap untuk menolong kita ketika kita mau minta bantuan Allah. Minta Tuhan untuk menolong kita. Jangan minta dari orang lain. Jangan minta keluarga kita untuk menolong kita. Kecewa kita, saudara. Kalau kita minta sama Tuhan, kita nggak pernah kecewa. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau engkau menghadapi masalah dalam hidup ini, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi setiap masalah. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluar bagi kita. Ya. Pasti ada jalan keluar bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, ya. Dalam menghadapi tantangan itu, Nehemia pasti patah semangat, ya. Dan ketakutan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia bisa mengatasinya melalui imannya, ya, kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan begini. Masalah apapun dalam hidup kita, kita tidak bisa mampu berjalan kekuatan kita sendiri. Hanya kita bisa mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Ya. Kalau kita menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Karena dengan kita menghadapi masalah itu, saudara-saudara, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Alkitab mengatakan, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah itu melebihi kekuatan kita. Ya. Pada saat dia memberikan, kata Alkitab, dia akan memberikan kita jalan keluar bagi kita. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk dia tidak menolong kita. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu yang sangat menentukan untuk kita bisa menerima jalan keluar daripada Tuhan itu. Amin. Dan biarlah hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap maju dalam Tuhan. Ya, adik-adik pemuda, nggak usah takut menghadapi hari esok. Hari-hari depan kita bukan hari-hari yang baik. Ya. Tapi bagaimana kita memanage hari-hari itu dengan baik. Persoalan-persoalan kita harus di-manage dengan baik. Ya. Harus diatur dengan baik. Ya. Dunia ini bukan semakin baik. Ya. Dunia semakin rusak. Ekonomi kita morat-marit sekarang. Ya. Harga semua melambung tinggi. Apa yang murah sekarang? Nggak ada yang murah. Semua naik. Apakah saudara terpengaruh dengan kenaikan-kenaikan yang berlaku? Nggak usah takut. Anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Kita dijaga oleh Tuhan. Yang kerja dengan baik, ya. Nggak usah ikut-ikut demo. Biarkan mereka demo, kita nggak usah, kerja aja dengan baik, ya. Karena kita dengan ikut demo-demo ke sana, kita akan memperkeruh keadaan, ya. Pekerjaan makin sulit, ya. Investor akan lari dari negara kita kalau kita buat, karena mereka nggak nyaman. Ya. Mereka pasti lari, sudah. Dia angkat aset-asetnya, dia bawa keluar yang aman. Kalau kita buat begitu, sudah. Diam aja, berdoa aja buat bangsa kita. Karena Alkitab sudah mencatat tuh, saudara. Sebelum Yesus datang akan terjadi apa, saudara? Apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang? Kelaparan, ya, kejahatan, peperangan di mana-mana. Itu Alkitab. Saudara kok lari dari Alkitab? Nggak usah hadapi aja. Karena dunia ini sudah makin pendek, saudara. Nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Kapan dunia ini berakhir, saudara. Kita nggak tahu. Makanya kita hadapi aja, saudara. Ya. Bekerja dengan baik. Lakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya. Ketika engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik, Tuhan memperhitungkan semua itu. Percayalah, saudara. Kita harus menjaga keluarga kita, merawat keluarga kita, memelihara keluarga kita, ya. Yang perlu kita perhatikan, keluarga kita lah. Jangan yang lain-lain. Jangan masalah di luar. Masalah di luar kok diatur. Nggak usah atur yang di luar. Biarkan pemerintah yang atur. Apa maunya pemerintah silakan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Amin. Nehemia melakukan itu. Dia setia melakukannya. Dia tekun melakukannya. Dan pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Nehemia?
itu rampung pekerjaan itu, saudara. Karena rampungnya pekerjaan itu, makanya Sanballat dengan kroni-kroninya sakit hati. Kok bisa ya menyelesaikannya di tengah-tengah situasi darurat militer ini? Kok bisa ya? Karena dia nggak tahu itu Tuhan bekerja bersama mereka loh, saudara. Kalau saudara tahu Tuhan bekerja bersama dengan mereka, bersama dengan kita, bersama dengan saudara-saudara, percaya pasti ada jalan bagi kita semua. Sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya, kita berdoa terus untuk pergumulan kita, gereja kita. Ya. Saya masih punya keinginan, saudara, supaya gereja itu ada tetap di sini. Saya punya alasan. Tempat ini sudah diketahui banyak orang. Tempat ini sudah banyak, di lingkungan kita sudah tahu bahwa ini gereja. Kalau kita pindah sana, saudara-saudara, di sana itu kadrun semua, saudara. Abang tahulah kelompoknya. Saya lebih nyaman di sini. Berdoa aja buat pemilik ini biar kita beliin tempat. Kalau kita beli tempat itu, saudara, lebih enak di sini daripada di sana. Di sana mungkin kita jual, beli di sini, apa salahnya? Karena jauh kita lebih enak sini. Kita bisa latihan sampai tengah malam. Anak-anak kalau latihan sampai malam-malam sini, kita aman. Kalau di sana, waduh. Tetap berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu gereja kita. Itulah pekerjaan kita. Sebagaimana Nehemia ini menghadapi tantangan. Kita sedang membangun rumah Tuhan. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Apa bedanya, saudara? Yang membedakan ini tempat ibadah, di sana tembok pembatas untuk menjaga keamanan daripada bangsa Israel atau Yahudi pada saat itu. Saya mau berdoa buat kita hari ini, biar kita memiliki semangat menghadapi tantangan hidup, menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dengan kita. Amin. Saudara, nggak perlu cemas dalam hidup ini. Hidup ini berat. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita ini. Ya, kalau Nehemia menghadapi itu semua dia bisa lalui. Apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan saudara? Kita bisa dapat mengatasi semua bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberkati saudara, tetap semangat menghadapi hidup ini. Amin. Mari kita naikkan satu pujian dan Tuhan. Jadikan kami satu. Biar ini merupakan keinginan dan doa kita bersama. Supaya kita semua menjadi satu. Ketika kita satu dalam Tuhan, maka semua masalah akan menjadi ringan bagi kita sekalian.